Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mungkin boleh kalian lihat di kanan kiri kalian apakah masih ada sampah atau tidak? Untuk sebelum mulai pelajaran pada hari ini, dimohonkan untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak. Jadi di minggu kemarin kan kita itu sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi yaitu produksi. Jadi ada masih ingat tidak produksi itu apa? Dosa silakan. Produksi itu adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, betul sekali dosa. Nah, jadi di minggu kemarin kan kita sudah membahas kegiatan ekonomi yaitu produksi. Jadi di minggu ini kita akan membahas kegiatan distribusi. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenai distribusi ini adalah agar siswa dapat menjelaskan pengertian distribusi dan juga siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis saluran distribusi serta siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Nah, jadi apa sih itu distribusi? Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar dapat dinikmati sesuai kebutuhan. Nah, jadi artinya seperti ini. Produsen yaitu pihak yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Selanjutnya sampai ke distributor, yaitu perantara yang menyalurkan barang atau jasa tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada konsumen, yaitu pihak yang mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Nah, apa sih itu tujuan distribusi? Jadi tujuan distribusi itu yang pertama itu adalah penyaluran barang. Jadi memastikan barang yang berasal dari produsen itu sampai ke konsumen. Nah, jadi itu adalah salah satu tugas dari distribusi. Yang kedua itu memperluas jangkauan, yaitu menjangkau wilayah yang luas agar barang atau jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. Jadi misalnya kita ini kan di Palembang ini adalah salah satu produsen kopi yang besar di Indonesia. Jadi di Jakarta kan tidak ada kopi, jadi itulah tugas distributor itu adalah mendistribusikan kopi itu dari Bakalang ke Jakarta seperti itu. Yang ketiga itu menjaga harganya agar tetap stabil. Nah, jadi dia itu mencegah kelangkaan dan kelebihan pasokan agar harga barang tetap bisa stabil di pasaran. Dan yang terakhir itu meningkatkan penjualan. Jadi distribusi ini membantu produsen meningkatkan volume penjualan dan keuntungan usaha. Selanjutnya yaitu jenis-jenis distribusi. Nah, di sini ada dua jenis distribusi, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Nah, di mana distribusi langsung yaitu adalah pelakunya dari produsen langsung ke konsumen tanpa perantara. Jadi produsen ini langsung menjual kepada konsumen. Contohnya pengrajin menjual kerajinan sendiri langsung ke konsumennya. Nah, di sini ada tidak yang bisa mencontohkan satu lagi kegiatan distribusi langsung? Pada silakan. Contohnya itu petani yang membawa hasil panennya seperti sayur dan buahan langsung dijual ke pasar atau di pinggir jalan. Baik, betul sekali Zila. Kita kasih apresiasi dulu untuk Zila. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh distribusi langsung. Selanjutnya adalah distribusi tidak langsung, yaitu di mana produsen harus melalui perantara dulu baru dia sampai ke konsumen. Contohnya seperti Indomaret atau Alfamart yang menjual produk Unilever. Jadi kan Unilever ini adalah produsen atau yang produksi produk tersebut. Nah, lalu Unilever itu menaruhnya di Alfamart atau Indomaret. Lalu baru konsumen membelinya di Indomaret atau Alfamart seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pelaku distribusi. Jadi siapa saja sih pelaku distribusi ini? Yang pertama adalah agen. Nah, kenapa agen? Karena perantara itu produsen untuk menjual di wilayah tertentu, tidak memiliki barang. Jadi semisalnya Bapak berada di Palembang, Bapak mempunyai sebuah toko beras gitu. Nah, jadi kan
ketika orang kalau di Palembang ini penyedia beras itu salah satunya itu di Janur atau di daerah Oki kan. Misal daerah Oki itu ingin menjualnya di Palembang, jadi bapak menjadi distributornya seperti itu. Jadi konsumen itu akan datang ke bapak untuk membeli beras dari Oki tersebut. Selanjutnya itu ada grosir, yaitu membeli dalam jumlah besar dari produsen atau agennya itu, lalu menjualnya ke pengecer seperti ke warung-warung kecil seperti itu. Selanjutnya itu pengecer menjual barang langsung kepada konsumen konsumen akhir dalam jumlah kecil. Nah, seperti yang kita sering lihat itu warung-warung yang ada di dekat rumah kita seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah pedagang pengumpul, yaitu mengumpulkan hasil produksi terutama pertanian dari produsen kecil. Jadi pedagang pengumpul ini misal di suatu daerah itu dia itu memproduksi katakanlah tadi seperti bakaran kopi. Nah, dia itu ada satu biasa kita sebut namanya pengumpul kopi. Jadi untuk petani-petani kecil kan dia tidak bisa langsung menjual kopinya langsung ke konsumen atau ke kota-kota. Jadi dia itu menjualnya ke pengumpul tadi agar pengumpul tadi mengumpulkannya baru dijualnya ke ada ke pabrik, ada ke langsung ke konsumen, ada ke kota seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama itu adalah jenis produk. Jadi produk mudah rusak atau sayur, ikan itu memerlukan distribusi cepat dan langsung. Jadi misal salah satu dari ikan kan, seperti di Palembang ini, ikan itu banyaknya mungkin di daerah perairan seperti Sulsel. Jadi distribusinya itu harus cepat agar ikan nanti tidak busuk. Yang kedua itu biaya distribusi, yaitu biaya transportasi, penyimpanan dan juga mempengaruhi pilihan saluran distribusi. Selanjutnya itu kemampuan produsen, yaitu produsen besar mampu mendistribusikan sendiri, dan juga produsen kecil itu membutuhkan perantara. Selanjutnya itu jangkauan pasar. Jadi semakin luas pasar itu semakin panjang saluran distribusi yang diperlukan. Jadi distribusi itu kadang tidak mencakup hanya dari produsen, distributor, konsumen. Terkadang distributor itu ada beberapa macam seperti itu, ada beberapa alur. Dan selanjutnya itu kondisi geografis. Jadi wilayah yang sulit dijangkau itu membutuhkan strategi distribusi khusus. Misalnya mungkin di daerah pegunungan untuk ke kota kan itu kan lumayan jalan kelok-kelok seperti itu. Dan selanjutnya itu kebutuhan konsumen, di mana itu frekuensi pembelian dan jumlah yang dibutuhkan konsumen itu menentukan jenis salurannya. Nah, ini ada contoh distribusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama yang Bapak sudah sebut tadi dari beras. Berarti petani itu penggilingan, lanjut ke agen, ke grosir, ke toko, baru sampai ke konsumen. Berarti ada beberapa tahapan di sini yang bisa disebut distributor. Selanjutnya itu smartphone dari pabrik ke distributor resmi, ke toko elektronik, baru ke konsumen. Dan yang selanjutnya itu ada Pertamina, yaitu dari Pertamina kan baru ke SPBU, baru konsumen. Kadang-kadang ada lagi distributor yang seperti anak-anak. Apa coba? Contohnya seperti pengecer kan, pengecer bensin eceran seperti itu. Selanjutnya itu ada susu yang mulai dari peternak, yang operasi di tempat susu tersebut, lalu ke pabrik pengolah, ke supermarket, baru kita menerimanya sebagai konsumen. Nah, seperti itu. Nah, dari materi yang sudah Bapak paparkan tadi, apakah ada pertanyaan mengenai distribusi? Ya, tidak Bapak. Sudah cukup ya? Ya. Nah, jadi itulah salah satu kegiatan ekonomi kita tuh yang mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi di minggu depan kita akan membahas mengenai konsumsi. Tapi sebelum mengakhiri kelas ini, Bapak minta satu orang yang bisa menyimpulkan apa yang sudah Bapak paparkan tadi mengenai distribusi. Ada yang bisa? Ya, silakan. Jadi kegiatan distribusi itu merupakan salah satu pilar utama dalam siklus ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi atau pembuatan barang dan jasa dan kegiatan konsumsi, yaitu penggunaan barang dan jasa. Tanpa distribusi yang efektif, nilai guna suatu barang tidak akan sampai ke tangan konsumen tepat pada waktunya. Baik, kita kasih apresiasi untuk itulah tadi materi mengenai distribusi yang sudah Bapak paparkan. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas mengenai materi konsumsi.
Jadi untuk kalian semua diharapkan untuk membaca-baca terlebih dahulu di buku paketnya. Dan untuk kelas ini Bapak cukupkan sampai sini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.